tentang dasar dari amalan tersebut, atau menjadikan kita akan mengingat tentang hadis Nabi alaihi salatu wasallam dengan yang berkaitan dengan amalan yang kita amalkan. Namun bila kita tidak mengamalkannya, sehingga ilmu atau sunnah Nabi alaihi salatu wasallam tersebut menjadi sesuatu yang asing, mengakibatkan kita apa? Lupa tentang ilmu tersebut. Ya. Seperti hadis-hadis tentang salat dengan menggunakan ni'al, alas kaki. Banyak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan hal ini di dalam as-sahihain Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ya. Salat dengan menggunakan sendal atau menggunakan alas kaki. Namun banyaknya kaum muslimin, bahkan di antara kita para tullabul ilmi, ketika kita tidak mengamalkannya, menjadikan kita apa? Lupa tentang ilmu yang berkaitan dengan apa? Salat pakai alas kaki. Padahal itu bagian daripada ilmu. Ini di antara contoh yang disebutkan. Maka ilmu itu barakallahu fikum adalah memanggil untuk diamalkan. Wa 'anil Fudail bin Iyad annahu qala, diriwayatkan dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala bahwasanya beliau mengatakan la yazalul 'alimu jahilan bima 'alima hatta ya'mala bihi. Senantiasa orang yang berilmu itu jahil, kata beliau. Senantiasa orang yang berilmu jahil, bodoh terhadap apa yang ia ketahui sampai ia mengamalkannya. Dan ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Agar engkau menjadi seorang yang alim, ya amalkan ilmu yang engkau ketahui. Fa idza amila bihi kana aliman, apabila ia mengamalkan ilmunya, maka dialah seorang yang berilmu. Ya. Jadi dikatakan seorang alim, kata Fudail bin Iyad rahimallahu taala, adalah seorang yang ya'malu bi ilmihi, seorang yang mengamalkan ilmunya. Itulah seorang yang alim, seorang yang berilmu yang sejati. Al-'amalu bil ilmi mad'atun li hifdhihi wa thabatih. Maka kata beliau Syekh Abdul Salam bin Barjaz rahimahullahu taala, bahwasanya mengamalkan ilmu itu adalah menyeru untuk menjaganya dan kokohnya ilmu. yakni dengan mengamalkan ilmu kita, maka ilmu itu akan terjaga, akan terlindungi, dan akan menjadi kokoh pada diri seseorang. Kama anna adam al-amali mad'atun li dhaya'il ilmi wa nisyani. Sebagaimana halnya bahwa tidak mengamalkan ilmu adalah dapat menyeru kepada hilangnya ilmu dan melupakan ilmu. Ini kalau kita tidak mengamalkan ilmu, ilmu itu bisa hilang, bisa terlupakan. Kalau kita tidak mengamalkan ilmu, maka ilmu itu akan menjadi sesuatu yang hilang dan terlantar. Walidzalika qala Sya'bi rahimahullah taala, oleh karena itu al-Imam Sya'bi rahimahullah mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil 'amali bihi, adalah kami meminta bantuan dan pertolongan dalam hal menjaga hadis dengan mengamalkannya. Kata Imam Sya'bi, adalah kami, kata beliau, meminta bantuan, meminta pertolongan dalam menjaga hadis, di dalam menghafal hadis, bil amali bihi, dengan mengamalkannya. Wa kunna nasta'inu ala talabihi bis shaumi, dan kami meminta bantuan, meminta pertolongan dalam hal mencari ilmu, mencari hadis adalah dengan cara berpuasa. Jadi dahulu para ulama salaf, kalau mereka menimba ilmu itu agar mereka mendapatkan ilmu, ya, agar ilmu itu senantiasa terjaga, terhafalkan, terpelihara dalam benak dan ingatan mereka, mereka menjaganya dengan apa? Dengan mengamalkan ilmu mereka. Ketika ada sebuah pembahasan, sebuah hadis dari Nabi tentang sebuah masalah, mereka amalkan. Dan ketika mereka mencari ilmu agar mereka mendapatkan ilmu pula, di tengah mereka sedang mencari ilmu, maka mereka melakukannya dengan cara berpuasa, banyak puasa. Ya, bukan banyak makan.
Nah, itu yang dilakukan oleh para ulama salaf. Karena banyak makan itu, barakallahu fikum ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral talaba, itu membuat seorang itu malas dan mengantuk. Ya. Oleh karena itu, sabar ketika kita belajar dengan rasa lapar sedikit. Jangan turuti perut ini dengan lapar sedikit. Beli rotinya ini. Ya, lapar sedikit. Beli ini. Coba sabar-sabar sedikit dengan lapar itu, ya, agar menjadikan kita itu giat, membuat kita itu tidak mengantuk dan semisalnya. Ini yang dilakukan oleh para ulama salaf rahimahumullah taala ketika mereka tengah menimba ilmu, belajar, maka mereka memperbanyak untuk berpuasa. Ya, puasa Senin Kamis. Ya. Mau yang lebih afdal lagi, puasa Daud. Ya. Puasa Daud itu puasa yang memiliki keutamaan, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Inna afdalas siyami siyamu Daud. Sesungguhnya puasa yang lebih utama itu adalah puasa Daud. Seperti apa itu? Kana yasumu yawman aw yuftiru yawman. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Nah, itu adalah puasa sunnah yang afdal. Ya. Kalau tidak memungkinkan, ya puasa Senin Kamis. Kalau tidak memungkinkan, mungkin ya puasa pada al-ayyamul bid. Puasa di hari-hari tanggal 13, 14, 15 dalam tarikh Hijriyah, dalam kalender Hijriyah. Ya. Ini termasuk antara ibadah-ibadah sunnah. Ini dapat membantu seorang dalam talabul ilmi syar'i. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama salaf dalam hal ini. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Inni la ahsabul abda yansal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sungguh aku menganggap seorang hamba, sungguh aku menilai seorang hamba melupakan ilmu yang ia sudah ketahui dikarenakan dosa yang ia amalkan. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Ya, aku menganggap, kata beliau, seorang yang melupakan ilmu ketika ia sudah ketahui ilmunya ialah dengan dosa dan kesalahan yang ia lakukan. Subhanallah. Nah, bagaimana kalau dosa dan kesalahan yang banyak kita lakukan? Nah, mungkin sudah dianggap bukan lagi seorang yang melupakan ilmu, tapi apa? Jauh dari ilmu. Kalau melupakan ilmu itu artinya orang pernah belajar tapi lupa. Tapi kalau orang yang jauh dari ilmu, orang yang tidak pernah menimba ilmu, ini orang yang ba'id 'anil ilm, orang yang jauh dari ilmu. Bagaimana ucapan para salaf yang begitu keras dan dahsyat yang menganjurkan pada kita untuk mengamalkan ilmu kita. Ya. Ini ucapan para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in dan para imam menyebutkan tentang hal ini. Waqad kana da'bu salafus salih al-amal bil ilm. Dan kebiasaan para salafus salih itu ialah mengamalkan ilmu. Ini kebiasaan para salafus salih. Para salaf, ya, tidaklah mereka mempelajari satu ayat dari Al-Qur'anul Karim, bahkan tidaklah mereka mempelajari dan tidak melebihi dari 10 ayat, melainkan mereka mengamalkan dulu baru melanjutkan. Ini para ulama dahulu. Wa bidzalika hazu qasabatis sabaq, oleh karena itu mereka pun menggapai medan terdepan di dalam segi keutamaan. Wa burika fi ilmihim, dan diberkahi ilmu mereka. Walihada qala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala,
Oleh karenanya Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana alladhina kanu yuqri'unana annahum kanu yastaqri'una minan nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan hadis kepada kami orang-orang yang membacakan kepada kami. Ini dimaksudkan adalah para sahabat. Telah menyampaikan hadis, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang membacakan pada kami, yang dahulu mereka meminta dibacakan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa mereka? Para sahabat. Yang kata beliau adalah telah menyampaikan sebuah pembicaraan, telah menceritakan pada kami para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, bahwasanya dahulu para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, wa kanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yakhlufuha hatta ya'malu bima fiha min al-'amal. Dahulu para sahabat Nabi apabila mereka mempelajari 10 ayat Al-Qur'an, ketika mereka mempelajari 10 ayat Al-Qur'an, maka mereka tidak melebihinya, tidak melampauinya sampai mereka mengamalkan kandungannya. Ya, sampai mereka mengamalkan kandungannya. Fata'allamna al-Qur'ana wal 'amala jami'an, maka kami pun mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan semuanya. Jadi mereka belajar Al-Qur'an disertai dengan amalan. Ini yang disebutkan oleh beliau, meriwayatkan dari apa yang disampaikan oleh para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, yang mereka meminta bacaan Al-Quran dari Nabi alaihi salatu wasallam, yakni mereka menimba ilmu dari Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa kebiasaan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, mereka ya apabila mempelajari 10 ayat Al-Quran, maka mereka tidak melebihinya, tidak melampauinya sampai mereka mempelajari bagaimana dalam hal mengamalkannya. Ini para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Maka tentunya mereka dalam hal ini adalah tauladan bagi kita dalam hal ilmu. Mereka adalah tauladan kita di dalam hal mengamalkan ilmu, agar ilmu itu menjadi sesuatu yang rasikh, sesuatu yang menancap, yang kokoh di dalam hati kita. Wa tarkul amali bil ilmi ala qismain. Kata al-muallif rahimahullah Syekh Abdul Salam bin Marjaz, bahwa tidak mengamalkan ilmu itu terbagi menjadi dua. Tidak mengamalkan ilmu itu terbagi menjadi dua. Ya. Al-awwal, yang pertama, tarkul i'timari bil wajibat syar'iyyah. Yang pertama, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban syariat. Kewajiban-kewajiban yang sifatnya syariah ia tidak amalkan, ia tidak kerjakan. Dan kewajiban-kewajiban yang sifatnya syariah itu sangat banyak, seperti salat fardu, ya, puasa Ramadan, menunaikan zakat bagi mereka yang sudah memiliki kewajiban untuk menunaikannya dari segi nisab dan haulnya, dan yang lainnya dari al-wajibat syar'iyyah, kewajiban-kewajiban syariat. Ini kata beliau, wa tarkul intihai 'anil muharramat syar'iyyah, dan tidak menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan. yakni ia melakukan perkara-perkara yang diharamkan, ia melanggar perkara-perkara yang diharamkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikatakan oleh beliau adalah termasuk dari tidak mengamalkan ilmu. Fahadhihi kabiratun minal kabair, maka ini dosa besar. Wa alaihi tuhmalul ayatu wal ahadithul mutawa'idatu min tarkil amal, atau mutawa'idah min tarkil amal bil ilm. Kepada hal inilah ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberikan ancaman terhadap tidak mengamalkan ilmu dibawa kepada makna ini. Ya. Ayat-ayat, hadis-hadis yang menyebutkan tentang mereka yang tidak mengamalkan ilmu mereka adalah dibawa kepada makna bahwa yang dimaksudkan mereka tidak mengamalkan ilmu mereka ialah
tidak menunaikan kewajiban-kewajiban syariat, dan mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Ini dikatakan sebagai seorang yang tidak mengamalkan ilmu. Ini yang pertama. Al-qismu tsani, bahagian yang kedua dari makna tidak mengamalkan ilmu, ialah tarkul mustahabbat, yaitu tidak mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, yang mustahabbat. Tidak mengamalkan amalan-amalan yang sifatnya mustahabbat, yang disukai, yang sunnah. Dan amalan-amalan sunnah itu banyak. Ketika ia tidak mengamalkan amalan-amalan sunnah, maka kata beliau ini termasuk digolongkan kepada orang yang tidak mengamalkan ilmu. Wa tarkus tinabil makruhat, tidak menjauhi perkara-perkara yang makruh, tidak menjauhi perkara-perkara yang dibenci. Fahadha qad yudham, maka orang yang semacam ini terkadang tercela. Ketika ibadah yang sifatnya sunnah ia tidak amalkan. Walaupun itu sunnah, jangan mengatakan ini kan cuma sunnah, la. Ya, itu termasuk di antara ilmu yang mengharuskan bagi kita untuk mengamalkannya. Sehingga dengan mengamalkannya akan menjadikan kita senantiasa mengingat ilmu tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib yang telah kita sebutkan tadi. Lakin la yadkhulu fi ahaditsil wa'id, namun bahagian yang kedua ini tidak masuk di dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang ancaman di dalam hal tidak mengamalkan ilmu. Ya, jadi golongan yang kedua atau bahagian yang kedua tidak masuk di dalam kandungan hadis-hadis yang menyebutkan tentang ancaman bagi mereka yang tidak mengamalkan ilmu. Namun beliau menyebutkan bahwa termasuk di antara bentuk tidak mengamalkan ilmu adalah ibadah-ibadah sunnah, amalan-amalan sunnah tidak diamalkan, dan tidak menjauhkan diri dari perkara-perkara yang makruh. Illa anna al-alima wa talib al-ilmi yanbaghi lahuma al-muhafazatu ala sunan. Akan tapi sepatutnya bagi seorang yang berilmu, bagi seorang yang penuntut ilmu, santri, penimba ilmu, ialah berupaya untuk mengamalkan dan menjaga sunnah-sunnah, ustinabul makruhat, dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang makruh, yang dibenci. Ini yang disebutkan oleh beliau, wallahu alam, dan beliau telah menjelaskan pula di dalam risalah yang lain yang berkaitan dengan ini. Ini yang dikategorikan oleh beliau dalam hal makna meninggalkan amalan, makna dari tidak mengamalkan ilmu. Qala Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, Ibnul Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, wal miskinu kullul miskin, orang miskin yang betul-betul miskin, ya, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, orang miskin yang betul-betul miskin, ya, man dha'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bihi. Orang yang miskin, yang betul-betul miskin adalah orang yang umurnya itu habis di dalam ilmu yang ia tidak amalkan. Orang yang ilmunya itu terlantar di dalam ilmu yang ia tidak amalkan ilmunya. Inilah orang yang sejatinya orang miskin, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Fafatahu ladzatu dunya, lalu ia kehilangan kelezatan dunia, wa khairatul akhirah, dan ia kehilangan, ya, kebaikan-kebaikan akhirat. Faqadima muflisan ma'a quwwatil hujjati alaih, lalu ia datang dalam keadaan bangkrut. Ia datang pada yaumul qiyamah dalam keadaan bangkrut, disertai kuatnya hujjah yang membantah dia. Ini menunjukkan pada kita begitu dalamnya ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, menyebutkan bahwasanya sejatinya orang yang miskin di dalam kehidupan dunia ini, sejatinya orang yang miskin dalam kehidupan dunia ini adalah orang yang umurnya itu terlantar dan habis
dalam ilmu yang ia ketahui namun ia tidak mengamalkannya. Subhanallah. Sehingga akan menyebabkan dia ketika datang pada yaumul qiyamah, ia datang dalam keadaan bangkrut. Apa itu bangkrut? Tidak mempunyai apa-apa. Ia kehabisan, kehilangan kelezatan dunia, ia pun kehilangan kelezatan akhirat, kebaikan akhirat. Bangkrutlah dia. Maka apa yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah ta'ala, dan apa yang dinukilkan oleh al-muallif Syekh Al-Bassam rahimahullah ta'ala adalah merupakan dorongan bagi kita sebagai seorang talibul ilmi yang duduk di majelis ilmu, yang duduk di pondok, di ma'had, untuk senantiasa kita mengamalkan apa yang kita ketahui dari ilmu kita. Ya, ikatlah apa yang kita sudah pelajari, ikatlah apa yang telah kita ketahui dari ilmunya dengan mengamalkannya. Sebab hakikat daripada ilmu itu ialah melahirkan khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa al-ilmu bi kathratir riwayati wal kutub. Ilmu itu bukanlah dengan banyaknya koleksi kitab, banyaknya hafalan, bukan itu. Wa innamal ilmu khasyatullah, namun hakikat ilmu itu adalah takut kepada Allah Jalla wa ala. Yaitu apa? Kita mengamalkan ilmu kita. Maka apa yang kita sebutkan ini, ma'asyarul ikhwah, adalah dorongan pada kita semua untuk senantiasa kita mengamalkan apa yang kita ketahui dari ilmu, sebab itu akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat kita sampaikan dari apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala dalam menyebutkan rintangan yang rintangan yang kedua di dalam rintangan menimba ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah. Al-muadzin falyuadzin.